Yang saya hormati Ibu Hilda Gardis Meliani, SKM MPH, dan juga Bapak Dian Yunanto Setiaji, SGZ MPH, serta mahasiswi Agnes Asteriotio. Selamat sore dan selamat bertemu kembali pada kesempatan sore hari ini. Puji Tuhan, kita semuanya sehat pada sore hari ini dan semoga kita bisa melaksanakan pertemuan pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Pertemuan pada sore hari ini kita nanti akan bersama-sama berdiskusi untuk proposal penelitian yang telah disusun oleh Agnes dan juga sudah disiapkan materi untuk dipresentasikan, begitu kan ya Agnes? Iya Ibu. Baik. Jadi nanti kita bersama-sama bisa mencermati dan berdiskusi bersama. Pertemuan kita akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama nanti silahkan Agnes untuk mempresentasikan proposal penelitiannya selama kurang lebih 20 menit begitu. Kemudian nanti sesi atau bagian yang kedua akan kita lanjutkan dengan pencermatan dan diskusi bersama. Baik, kita masuk ke sesi yang pertama. Silahkan Agnes untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah, Dek. Baik. Selamat sore saya ucapkan kepada Ketua Penguji saya yaitu Bu Amri, kepada pembimbing 1 saya Bu Hilda, dan kepada pembimbing 2 saya Pak Dian, serta teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom ini. Saya Agnes Astrepio akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dan pola makan dengan kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini, yang pertama diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang berlangsung lama. Tahun 2019, Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan jumlah penderita DM terbanyak di dunia. Tahun 2018, DIY menduduki peringkat kedua dengan jumlah diabetes terbanyak di Indonesia. Berdasarkan prevalensi DM di wilayah kecamatan dan puskesmas di Kota Yogyakarta, 3 wilayah puskesmas dengan prevalensi tertinggi ada di Puskesmas Ngampilan sebesar 9,59%, Kota Gede 2 sebesar 8,82%, dan Puskesmas Gondokusuman 2 sebesar 8,57%. Kemudian pengetahuan tentang gizi seimbang sangat penting dimiliki setiap orang. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi dan makanan yang mengandung kadar gula dengan kejadian DM tipe 2 pada dewasa usia 30 hingga 49 tahun. Penelitian lainnya menyebutkan tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan kepatuhan diet diabetes mellitus pada pasien DM tipe 2. Selanjutnya, untuk pola makan perlu diatur untuk mencegah berbagai penyakit, termasuk diabetes mellitus. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan kadar glukosa darah penderita DM dan kejadian diabetes mellitus. Yogyakarta terkenal dengan makanan yang khas dan serba manis. Bahan makanan yang digunakan untuk membuat makanan khas Yogyakarta memiliki cita rasa yang manis. Penelitian terdahulu yaitu pengetahuan sikap dan tindakan terhadap pola hidup terkait faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 pada remaja di Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta, dan penelitian lainnya mengenai pengetahuan sikap dan tindakan terhadap pola hidup terkait faktor risiko DM tipe 2 pada remaja di Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Berdasarkan 2 penelitian tersebut, penelitian saya akan dilakukan pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun yang merupakan kelompok umur yang lebih rentan mengidap diabetes mellitus, dan juga dilihat dari berdasarkan 3 prevalensi tertinggi di Kota Yogyakarta, yaitu wilayah Puskesmas Ngampilan, Kota Gede 2, dan Gondokusuman 2. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Yogyakarta tahun 2022?
Yang kedua, apakah ada hubungan antara pola makan dengan kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja tahun 2022. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu tujuan umum untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dan pola makan dengan kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja tahun 2022. Untuk tujuan khusus yang pertama, yaitu untuk menggambarkan karakteristik kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja tahun 2022. Yang kedua, menggambarkan tingkat pengetahuan gizi pada kelompok dewasa usia 30 sampai 54 tahun di Kota Jogja tahun 2022. Yang ketiga, menggambarkan pola makan pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja. Yang keempat, menggambarkan kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja. Yang kelima, untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan kejadian diabetes mellitus pada dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja. Yang keenam, untuk menganalisis hubungan antara pola makan dengan kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja tahun 2022. Manfaat penelitian yang pertama bagi masyarakat, hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi terkait pengetahuan gizi dan pola makan terhadap kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Yogyakarta. Yang kedua, bagi instansi pemerintahan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi intervensi kejadian diabetes mellitus di Kota Jogja. Yang ketiga, untuk bagi bidang keakademik, hasil penelitian dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian lanjutan mengenai pengetahuan dan pola makan terhadap kejadian DM pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja. Untuk tinjauan teori yang pertama yaitu diabetes mellitus, definisinya sendiri diabetes berarti banyak kencing, sedangkan mellitus berarti manis. Untuk jenis diabetes mellitus sendiri ada 4 jenis. Ada tipe 1, tipe 2 gestasional, dan tipe lain. Untuk diabetes tipe 1 yaitu ketika pankreas kurang mampu atau bahkan tidak dapat menghasilkan insulin akibat terjadi penumpukan glukosa dalam peredaran darah yang tidak dapat diangkut ke dalam sel tubuh. Diabetes tipe 1 ini terjadi karena kurangnya produksi insulin akibat adanya kelainan bawaan sejak lahir. Untuk diabetes tipe 2 terjadi akibat pankreas dapat menghasilkan insulin namun kualitas yang buruk serta tidak berfungsi dengan baik, sehingga gula darah meningkat. Untuk diabetes tipe 2 ini terjadi akibat kurang sensitif jaringan tubuh terhadap insulin terkait dengan pola hidup penderita sebelum menderita DM tipe 2. Kemudian yang ketiga ada tipe gestasional atau diabetes pada kehamilan, yang terjadi akibat pembentukan hormon pada wanita hamil yang menyebabkan resistensi insulin. Umumnya diabetes ini dapat sembuh dengan sendiri setelah persalinan. Kemudian diabetes tipe ini juga penyebabnya karena penurunan sensitivitas insulin terutama berasal dari hormon plasenta, kortisol, progesteron, dan prolaktin. Yang terakhir ada diabetes tipe lain yang terjadi akibat dari penyakit lain, yaitu akibat produksi insulin yang terganggu atau kerja insulin yang dipengaruhi oleh gangguan lain. Gangguan yang dimaksud itu seperti gangguan kelenjar adrenal atau hipofisis, penggunaan hormon kortikosteroid, pemakaian beberapa obat antihipertensi atau anti kolesterol. Kemudian yang kedua, pengetahuan gizi. Definisinya sendiri, pemahaman tentang ilmu gizi, jenis zat gizi, serta interaksi terhadap status gizi. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan gizi yaitu pendidikan, penghasilan, dan usia. Untuk pola makan, merupakan bentuk dari kebiasaan ditentukan dari jumlah makanan, jenis makanan, serta jam makan. Faktor yang mempengaruhi pola makan yaitu pendidikan, pendapatan jenis pangan, pekerjaan, jumlah keluarga, dan penghasilan. Faktor yang paling menonjol yaitu pengetahuan dan kebiasaan dalam pilihan makan di dalam keluarga. Untuk tinjauan teori, makan menurut pedoman gizi seimbang, sayuran, buah-buahan, dan air. Untuk hubungan antara pengetahuan gizi dan diabetes mellitus, pada penelitian sebelumnya, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi dengan kejadian DM tipe 2 pada dewasa usia 30 hingga 49 tahun. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan asupan karbohidrat pada penderita DM. Penelitian lainnya juga menyebutkan tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan kepatuhan
diet DM pada pasien DM tipe 2. Untuk hubungan antara pola makan dan diabetes mellitus, penelitian sebelumnya menyebutkan terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian DM. Penelitian lainnya juga ada yang menyebutkan ada hubungan antara pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian DM pada saat pandemi COVID-19. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengetahui pola makannya itu dengan kuesioner food recall 24 jam. Sedangkan pada penelitian saya akan menggunakan semi-quantitative food frequency questionnaire atau SQFFQ yang lebih mampu memberikan informasi asupan zat gizi secara detail dengan memberikan rincian jumlah yang dikonsumsi setiap waktu makan dalam ukuran rumah tangga yang dikonversi ke satuan gram dan juga dapat dilihat dalam 3 bulan terakhir. Untuk kerangka teori penelitian saya, dari ras, jenis kelamin, usia, pengetahuan, mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan stres. Kemudian juga mempengaruhi pengetahuan diabetes, diet sehat, aktivitas fisik, monitoring glukosa darah, dan pengukuran kolesterol. Dan mempengaruhi juga kejadian diabetes mellitus. Untuk pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan stres, mempengaruhi pengetahuan diabetes, diet sehat, aktivitas fisik, monitoring glukosa darah, dan pengukuran kolesterol. Juga mempengaruhi kejadian diabetes mellitus. Untuk pengetahuan diabetes, diet sehat, aktivitas fisik, monitoring glukosa darah, dan pengukuran kolesterol mempengaruhi kejadian diabetes mellitus. Kerangka teori ini dimodifikasi dari Gidey et al. 2014 dan Walker et al. 2014. Untuk kerangka konsep yang akan saya teliti nanti, dari usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerja, dan penghasilan, mempengaruhi pengetahuan gizi dan pola makan, dan mempengaruhi kejadian diabetes mellitus. Untuk pengetahuan gizi dan pola makan akan mempengaruhi kejadian diabetes mellitus. Untuk hipotesis penelitiannya, H0 tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan kejadian DM pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja tahun 2022. Untuk H-nya ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan kejadian DM pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja tahun 2022. Untuk H0-nya tidak ada hubungan antara pola makan dengan kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Jogja tahun 2022. HA-nya tidak ada hubungan antara pola makan dengan kejadian diabetes mellitus pada kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun di Kota Yogyakarta tahun 2022. Untuk metode penelitian yang pertama, desainnya sendiri yaitu penelitian observasional analitik dengan desain kasus kontrol. Kasusnya sendiri merupakan seseorang yang mengidap diabetes mellitus. Untuk kontrolnya merupakan orang yang memeriksakan kesehatan di wilayah Puskesmas Ngampilan, Puskesmas Kota Gede 2, dan Puskesmas Gondokusuman 2. Untuk definisi operasionalnya, variabel diabetes mellitus dengan definisi responden penelitian yang sudah terdiagnosis medis diabetes mellitus berdasarkan data dari Puskesmas Ngampilan, Kota Gede 2, dan Gondokusuman 2. Dengan alat ukurnya, catatan rekam medis Puskesmas Ngampilan, Kota Gede 2, dan Gondokusuman 2. Untuk hasil ukurnya 0 tidak, 1 iya dengan skalanya nominal. Variabel pengetahuan gizi dengan definisi nilai pengetahuan gizi tentang DM yang didapatkan dari jumlah jawaban benar menjadi total skor yang diubah menjadi skor persentase 0 sampai 100%, nilai terendahnya yaitu 0% dan tertinggi 100%. Dengan alat ukurnya wawancara menggunakan kuesioner pengetahuan gizi tentang DM yang dikembangkan oleh Garcia et al. 2001. Untuk hasil ukur kategori 0 baik bila 76 sampai 100%, 1 cukup bila nilai 56 sampai 75 dan kurang bila nilai kurang dari 56%. Kemudian untuk variabel pola makan dengan definisi kebiasaan makan responden terkait tingkat konsumsi karbohidrat yang dinilai dari jenis makanan, frekuensi konsumsi, dan jumlah konsumsi dalam 3 bulan terakhir dari waktu wawancara menggunakan kuesioner SQFFQ. Tingkat kecukupan karbohidrat dinilai dengan cara total asupan karbohidrat sehari dan dibandingkan dengan AKG 2019 lalu dikali 100%. Alat ukurnya wawancara menggunakan kuesioner semi-quantitative food frequency questionnaire dengan hasil ukur kategori 0 baik bila 80 sampai 120% AKG, 1 kurang bila kurang dari sama dengan 70% AKG, 2 lebih jika lebih dari 120% AKG dengan skalanya ordinal.
Untuk usia, dengan definisi lama hidup responden dari lahir sampai saat penelitian. Alat ukurnya wawancara dengan kuesioner dan melihat kartu tanda penduduk. Hasil ukurnya kategori 0, lebih dari sama dengan 40 tahun, 1 kurang dari 40 tahun, dengan skalanya ordinal. Untuk variabel pendidikan, dengan definisi jenjang pendidikan formal yang diselesaikan oleh responden berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki. Alat ukurnya wawancara dengan kuesioner, dengan hasil ukurnya kategori 0 tinggi, yaitu SMA sampai perguruan tinggi, 1 rendah bila tamat SMP atau sederajat, atau tamat SD atau tidak tamat SD, dengan skalanya ordinal. Kemudian variabel pekerjaan, dengan definisi kegiatan utama yang dilakukan responden dan mendapat penghasilan atas kegiatan tersebut, serta masih dilakukan pada saat diwawancarai. Alat ukurnya wawancara dengan kuesioner, hasil ukur kategori 0, bekerja, 1 tidak bekerja. Skalanya nominal. Untuk penghasilan, dengan definisi jumlah uang yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya. Alat ukurnya wawancara dengan kuesioner, hasil ukur kategori 0 UMR-nya lebih dari sama dengan UMR Kota Jogja, 1 jika di bawah UMR Kota Jogja. Skala ordinal. Jenis kelamin, dengan definisi ciri biologis responden yang dibawa dari lahir sampai penelitian dilakukan. Alat ukurnya sendiri wawancara dengan kuesioner dan melihat KTP. Hasil ukur 0, laki-laki, 1 perempuan, dengan skalanya nominal. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Populasinya ini yaitu kelompok dewasa usia 30 hingga 54 tahun yang ada di wilayah kerja Puskesmas Ngampilan, Puskesmas Kota Gede 2, dan Puskesmas Gondokusuman 2, yaitu sejumlah 1.394 orang berdasarkan BPS tahun 2022. Untuk sampelnya, yaitu kelompok dewasa usia 30 sampai 54 tahun di wilayah kerja Puskesmas Ngampilan, Puskesmas Kota Gede 2, dan Puskesmas Gondokusuman 2. Untuk subjek penelitian, jika memenuhi kriteria adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusia 30 sampai 54 tahun. Yang kedua, tinggal di wilayah Puskesmas Ngampilan, Puskesmas Kota Gede 2, dan Puskesmas Gondokusuman 2 dalam 3 bulan terakhir. Yang ketiga, bagi subjek penelitian yang mengalami komplikasi masih dapat berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, untuk subjek kontrolnya, diambil dari pasien yang memeriksakan diri di wilayah Puskesmas Ngampilan, Kota Gede 2, dan Gondokusuman 2, atau orang yang tinggal berdekatan dengan kasus. Kemudian sampel dapat dikeluarkan dari penelitian apabila memenuhi kriteria atau kriteria eksklusinya, subjek perempuan sedang hamil, yang kedua subjek penelitian meninggal dunia, yang ketiga subjek penelitian pindah alamat, dan subjek penelitian tidak bersedia menjadi responden. Untuk subjek kasus dan kontrol akan disesuaikan atau di-matching dalam hal usia. Besar sampel yang digunakan yaitu menggunakan rumus Lemslow dengan total respondennya 55, yang sudah ditambahkan 10% dari subjek penelitian untuk mengantisipasi kehilangan responden selama penelitian. Jadi untuk besar sampel penelitian saya yaitu 110 orang yang terdiri dari 55 subjek kasus dan 55 subjek kontrol. Teknik sampling yang akan dilakukan yaitu dengan cara teknik simple random sampling yang menggunakan prinsip daftar nama responden, calon responden kasus akan di random, kemudian akan di matching dengan kontrol. Untuk tempat dan waktu penelitian dilakukan di 3 wilayah puskesmas dengan prevalensi terbanyak di Kota Yogyakarta, yaitu Puskesmas Ngampilan, Kota Gede 2, dan Gondokusuman 2, yang berlangsung selama bulan April hingga bulan Juni tahun 2022. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama wawancara, untuk mengumpulkan data karakteristik responden yang terdiri dari usia, pekerjaan, penghasilan, dan jenis kelamin, dan juga untuk mengumpulkan data pengetahuan gizi dan pola makan. Yang kedua, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data diabetes mellitus dengan melihat catatan rekam medis Puskesmas Ngampilan, Kota Gede 2, dan Gondokusuman 2. Untuk instrumen pengumpulan datanya, kuesioner pola makan digunakan untuk mengetahui frekuensi asupan makan dalam 3 bulan terakhir, yaitu Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Yang kedua, kuesioner pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus atau DKQ 24, yaitu digunakan untuk kuesioner pengetahuan gizi tentang diabetes yang dikembangkan oleh Garcia et al. 2001. Etika penelitiannya,
pengajuan pengujian kode etik dikirim ke Komisi Kode Etik Universitas Aisyah Yogyakarta atau UNISA. Kemudian lembar pemberitahuan penelitian kepada responden ini diberikan untuk mengetahui kesediaan responden yang ingin ikut terlibat dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya untuk surat izin penelitian kepada Kepala Puskesmas akan dikirimkan ke 3 puskesmas wilayah yang akan diteliti, yaitu Ngampilan, Kota Gede 2, dan Gondokusuman 2. Surat izin diajukan juga sebagai pemberitahuan dan permohonan izin untuk melakukan aktivitas penelitian di 3 wilayah puskesmas tersebut. Untuk analisis datanya, yaitu dengan rencana manajemen data, dengan editing, coding, scrolling, tabulasi. Untuk analisis datanya nanti dengan analisis univariat dan analisis bivariat. Jika analisis bivariat memenuhi syarat untuk uji multivariat, maka analisis data dilanjutkan sampai analisis multivariat uji regresi logistik. Dengan program aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi statistik SPSS versi 2021. Berikut contoh kuesioner yang akan saya gunakan. Yang pertama, kuesioner screening subjek penelitian. Kemudian yang kedua, kuesioner informed consent. Yang ketiga, kuesioner terstruktur. Yang keempat, kuesioner untuk mengetahui pengetahuan gizi terhadap diabetes mellitus atau DEKI 24. Sudah diterjemahkan. Kemudian yang kelima, kuesioner semi-quantitative food questionnaire atau SQFQ untuk mengetahui pola makan selama 3 bulan terakhir yang sudah disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui tingkat konsumsi karbohidrat pada responden. Dan juga sudah disesuaikan juga makanan dan minuman yang akan diteliti. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Agnes. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bu Hilda, Pak Dian, saya mohon izin untuk mengawali sesi diskusi kita. Ya, monggo, Bu. Agnes, pertama-tama saya mengucapkan profisiat ya, sudah sampai ke tahap seminar proposal ini. Jadi ini satu tahap yang sudah dapat dilalui pada sore hari ini dengan mempresentasikan proposal penelitiannya. Kemudian di sini saya, Bu Hilda dan Pak Dian itu selaku tim penguji akan mencermati ataupun nanti memohon informasi ataupun juga memberikan masukan begitu terkait dengan proposal penelitian ini. Baik, kita mulai saja, Agnes ya. Jadi Agnes mengambil topik proposal penelitiannya, mengambil judul itu hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dan pola makan dengan kejadian diabetes mellitus gitu. Ya, ini judulnya. Ini di berkas proposal penelitiannya, nanti perhatikan pengetikan spasinya ya untuk judulnya. Nah, kalau melihat judul ini mungkin saya akan meminta penjelasan lebih jauh terkait tingkat pengetahuan gizi. Di sini kan ada tingkat pengetahuan gizi, pola makan, dan kejadian diabetes mellitus. Tingkat pengetahuan gizi di sini dimaksudkan secara ringkas apa, Agnes? Yang dimaksudkan oleh Agnes? Jadi untuk pengetahuan gizi yang akan saya teliti itu, Bu, apakah responden penelitian itu memiliki tingkat pengetahuan terhadap zat-zat gizi, kemudian frekuensi makan dan jenis makan yang menjadi kebiasaan mereka selama 3 bulan terakhir atau sebelumnya itu terhadap kejadian diabetes mellitus. Bentar, pelan-pelan. Tingkat pengetahuan gizi dulu. Apa yang kamu gambarkan tingkat pengetahuan gizi? Untuk tingkat pengetahuan gizi sendiri, Ibu, yaitu nilai pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus yang didapat dari
jumlah jawaban benar dari pengetahuan responden terkait frekuensi makan, jam makan, dan jenis makan yang mereka makan. Dalam hal ini itu jenis makanannya itu yang tinggi karbohidrat yang saya pilih, Bu. Kemudian pola makan, maksudnya apa pola makan? Kalau pola makan sendiri itu terkait tingkat konsumsi karbohidratnya juga, Ibu, yang dinilai juga dari jenis makanan, frekuensi konsumsi, dan jumlah konsumsi dalam 3 bulan terakhir. Dengan menggunakan kuesioner SKF-FQ, jadi bisa melihat kebiasaan makan responden selama setiap hari, mingguan, ataupun bulanan, dan juga 3 bulan terakhir. Kalau kejadian diabetes mellitus, maksudnya apa kejadian diabetes mellitus? Kalau kejadian diabetes mellitus sendiri itu responden yang diteliti sudah terdiagnosis diabetes mellitus berdasarkan data yang saya ambil dari wilayah puskesmas tersebut, Bu. 3 wilayah puskesmas tadi. Jadi kejadian diabetes itu maksudnya responden yang terdeteksi punya penyakit diabetes mellitus gitu. Iya, Ibu, berdasarkan catatan rekam medis puskesmas. Yang terdeteksi DM. Baik, itu sekilas ya, sekilas info tentang materi proposal penelitian ini. Baik, kita masuk ke dalam. Kita cermati kira-kira apakah yang sudah dituliskan oleh Agnes itu konsisten, runtut dengan apa yang tadi sudah dimaksudkan oleh Agnes. Itu ya. Kita lihat mulai dari pendahuluan. Pendahuluan. Paragraf alinea pertama. Saya cermati saja bagian-bagian yang mungkin perlu untuk diberikan perhatian begitu ya. Alinea pertama itu ya 1 2 3 4 baris keempat. Diabetes adalah penyakit bla 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 ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang berlangsung lama. Peningkatan kadar glukosa darah yang berlangsung lama. Itu penyakit diabetes mellitus. Di sini ada ada keterangan berlangsung lama. Dan peningkatan kadar gula darah berlangsung lama. Kira-kira itu memberikan kejelasan atau masih belum memberikan kejelasan, Agnes, menurut pendapat Agnes? Menurut saya, Ibu, di sini peningkatan kadar glukosa darah yang berlangsung lama itu tidak terlalu dijelaskan berapa lama penyakit tersebut terjadi, karena pada dasarnya penderita diabetes sendiri banyak yang tidak sadar jika mereka menderita diabetes mellitus. Bentar, ini kan maksudnya memberikan definisi toh, Agnes, ya. Ya, diabetes mellitus adalah penyakit. Nah, itu kan definisi. Nah, satu definisi itu harus memberikan satu pengertian yang jelas. Itu definisi. Nah, sekarang kalau Agnes mendefinisikan diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang berlangsung lama. Kira-kira yang urgen pada penyakit diabetes itu kondisi apa sih? Gula darah yang bagaimana begitu? Jadi untuk kondisi diabetes sendiri itu terdapat gangguan pada produksi insulinnya, Bu. Bisa gangguannya produksinya sedikit ataupun tidak sama sekali dapat memproduksi insulin. Itu penyebabnya. Jangan jauh-jauh, mikirnya jangan jauh-jauh. Kita lihat definisi ini saja. Saya memberikan masukan kalau membuat definisi itu singkat, padat, jelas, gitu loh. Ya. Nah sekarang coba Agnes membuat definisi yang singkat, padat, jelas, mengacu pada kalimat ini saja. Gitu. Coba. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis. Kronis karena
sudah berlangsung lama, jadi mungkin sampai di kronis itu Bu sudah menggambarkan kalau penyakit diabetes ini memang penyakit yang berlangsung lama gitu Bu. Jadi untuk kalimat berlangsung lama bisa dihapus. Peningkatan kadar glukosanya seberapa sih untuk bisa masuk kategori diabetes mellitus itu? Untuk kadar glukosa diabetes mellitus sendiri, Kalau kadar gula darah atau glukosa darahnya itu meningkat sangat tinggi, kondisinya itu disebut apa? Kondisi kadar glukosa darah yang meningkat sampai sangat tinggi begitu, itu istilahnya apa sih? Meningkat tinggi gitu, istilahnya apa? Tinggi, sangat tinggi gitu? Itu istilahnya apa? diabetes mellitus Bu. Oh, diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kondisi peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi. Nah, kadar glukosa darah yang tinggi itu istilahnya apa? Pernah dengar enggak? Kalau tinggi itu apa sih? Tinggi kadar glukosa darah. Hiperglikemia Bu. Hiperglikemia. Ya kan? Jadi seberapa banyak peningkatan kadar glukosa darah kalau pada diabetes itu ketika kondisinya itu sampai pada tahap terjadi apa itu? Mana yang lebih urgen, hiperglikemianya atau berlangsung dalam waktu lama untuk mendefinisikan diabetes mellitus itu? Untuk mendefinisikan diabetes mellitus itu jika kondisi hiperglikemia yang dilihat saat pasien itu sendiri tidak sedang setelah makan. Maksud saya, yang penting Agnes sudah tahu ya seberapa besar peningkatan kadar gula darahnya itu ketika itu mencapai tahap apa tadi istilahnya? Hiperglikemia Ibu. Hiperglikemia. Jadi mengalami tidak sekedar meningkat saja, meningkat itu tidak apa-apa, ya kan? Ini di sini kan peningkatan kadar glukosa meningkat sedikit ya nggak apa-apa toh. Tapi kalau meningkatnya itu sudah sampai hiperglikemia itu dan itu berlangsung lama mungkin seperti itu ya. Itu bisa lebih menjelaskan tentang diabetes mellitus, mendefinisikan. Oke, lanjut. Sekarang alinea kedua ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Ini baris alinea kedua baris keempat ya, baris 1, 2, 3 itu menjelaskan tentang diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 gitu. Selanjutnya, diabetes tipe 2 adalah diabetes yang terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak membuat cukup insulin yang berkaitan dengan pola makan. Kira-kira sudah tepat belum untuk menuliskan kalimat tersebut? Kalau dilihat pada kalimat sebelumnya, diabetes tipe 1 adalah diabetes akibat pankreas memproduksi sedikit ataupun tidak memproduksi. Kalimat berikutnya, diabetes tipe 2 atau tidak membuat cukup insulin. Kok sama dengan kalimat sebelumnya? Padahal kalimat sebelumnya itu diabetes tipe 1. Tipe 1 dengan tipe 2 kok sama ini penjelasannya. Kira-kira bagaimana Agnes bisa menerangkan perbedaan tipe 1 dan tipe 2 itu? Jadi Bu, kalau bedanya tipe 1 dan tipe 2, untuk tipe 1-nya itu karena kelainan bawaan sejak lahir.
tapi pada prinsipnya sama, dia kurang mampu ataupun tidak dapat menghasilkan insulin. Jadi tergantung dari metabolisme tiap individu penderita. Kalau tipe 2 ini terjadi karena pankreas dapat menghasilkan insulin namun tidak berfungsi dengan baik, yang diakibatkan dari pola hidup penderita. Jadi bukan dari bawaan sejak lahir. Kalau yang di tipe 1 tadi, karena ada sel abnormal yang terjadi karena kelainan yang dibawa sejak lahir atau karena keturunan ibu. Jadi kalau pada tipe 1 ada insulin atau tidak? Bisa dua kondisi ibu. Jadi pasien itu bisa menghasilkan namun kurang, atau pasien tersebut tidak dapat menghasilkan sama sekali. Jadi membutuhkan suntikan insulin ibu kalau yang tipe 1. Oh ya, tipe 1 itu insulinnya nggak cukup gitu kan? Iya ibu. Tipe 1 insulinnya nggak cukup sehingga perlu ditambah insulin. Kalau tipe 2 insulinnya cukup atau tidak? Tipe 2 itu juga ada dua ini Bu, dua kondisi sama-sama bisa menghasilkan namun kualitasnya buruk atau bahkan tidak dapat menghasilkan. Tapi pada penderita diabetes tipe 2 ini tidak bergantung pada suntikan insulin, Bu. Mohon Bu, mohon maaf saya ralat, untuk yang tipe 2 ini bisa menghasilkan insulin, namun sedikit dan tidak berfungsi dengan baik. Untuk yang tipe 2 ini tidak memerlukan atau tidak bergantung pada suntikan insulin. Jadi yang bergantung pada suntikan insulin itu yang tipe 1, karena tidak bisa sama sekali. Loh, kalau yang kedua tadi menghasilkan sedikit gitu, berarti juga nggak cukup insulinnya. Kalau yang tipe 1 tadi Bu, saya pernah baca di jurnalnya itu memang kondisinya kurang mampu atau tidak dapat menghasilkan insulin. Namun untuk yang tipe 1 ini memang sangat bergantung pada suntikan insulin. Berbeda dengan yang tipe 2 tidak bergantung pada suntikan insulin, namun perlu mengonsumsi obat oral atau tablet. Nah, mengapa tidak tergantung pada insulin yang tipe 2? Karena penderita masih dapat bertahan dengan insulin yang diproduksi dalam tubuh, Bu. Hanya ditambah bantuan dari luar yang berupa obat tadi, atau mungkin juga boleh ditambah dengan insulin secukupnya. Nah, kalau pada tipe 2 penderita dapat bertahan dengan insulin yang ada dalam tubuhnya, berarti cukup nggak insulinnya? Itu tergantung dengan pola makannya lagi, Ibu. Kalau sebentar, pola makannya ini insulin kok pola makan. Bentar. Produksi insulinnya itu loh, yang tipe 2 tadi katanya cukup dengan yang dihasilkan dari tubuh. Berarti dihasilkan dalam jumlah cukup tidak itu? Masih dapat bertahan, Ibu, namun butuh bantuan juga dari obat atau insulin. Nah, obatnya insulin apa tidak? Kalau di jurnal yang saya masukkan di referensi ini, Bu, butuh insulin juga. Butuh insulin juga. Iya. Jadi nggak ada bedanya dengan tipe 1 kalau butuh insulin juga. Ya, nanti dicek lagi ya. Yang catatan kedua nih, Agnes harus bisa membedakan tipe 1 dan tipe 2 secara jelas gitu. Ya. Dan nanti dituliskan di pendahuluannya ini dengan jelas juga nih apa bedanya tipe 1 dan tipe 2 gitu ya. Baik, Ibu. Oke. Lanjut ke halaman 2, ini konfirmasi data aja nih. Alinea pertama nih, halaman 2 ya. Ini di Kota Jogja ya, di Kota Jogja, di DIY nih ada 74.000 kasus. Kemudian yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 55.000. Berarti yang sekitar 20 ribuan nggak dapat pelayanan ini, nggak dapat pelayanan kesehatan standar nih. Kira-kira betul nggak ya datanya ya? Masa sih 20.000 kasus nggak mendapatkan pelayanan yang standar?
Kalau berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY tahun 2020, iya Ibu. Yakin begitu? Saya yakin Kenapa, dengan Viro? datanya, Bu. Kenapa sepertiganya nggak mendapatkan pelayanan gitu? Pernah mencermati data ini kira-kira kok sampai 25.000 tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal sekarang semua ada, apa itu BPJS, apakah itu kartu sehat, macam-macam fasilitas kesehatan seperti itu. Kenapa ini kok 20.000 sendiri, sepertiga loh ini, sepertiga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Bisa dari kesadaran diri dari penderitanya, Ibu. Oke. Baik, jadi nanti dicek lagi datanya kalau ini ya. Ya, Cek nih, betul nggak nih sepertiga sendiri, sepertiga dari pasien diabetes di DIY itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, coba dicek datanya. Kemudian berikutnya ya, alinea berikutnya ya. Nah, ini membedakan. Ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau diubah, dan ada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Ini Agnes bicara tentang itu ya, tentang penyakit diabetes. Nah, sekarang dilihat nih. Faktor yang dapat dimodifikasi, faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah pola makan yang tidak sehat, tingkat stres, IMT, aktivitas fisik, tingkat pengetahuan, hipertensi, obesitas sentral, riwayat gula darah, dan durasi tidur. Riwayat gula darah itu masuk ke, di sini dimasukkan faktor yang dapat dimodifikasi. Ini riwayat gula darah maksudnya apa ini? Kemudian faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu ada jenis kelamin, faktor genetik. Nah, ada faktor genetik yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi, dan riwayat gula darah yang dapat dimodifikasi. Ini penjelasannya bagaimana coba? Bagaimana Agnes menjelaskan apa yang ditulis ini? Baik, saya mencoba menjawab, Ibu. Untuk faktor yang dapat dimodifikasi atau diubah itu bergantung pada penderitanya sendiri. Apakah dari dia dapat mengontrol glukosa darahnya dari pola konsumsi makannya. Kemudian kalau untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau diubah itu dari faktor genetik, memang bawaan dari gen keluarga, Ibu. Yang Ya, tadi saya bilang ada yang cacat. Oke. Jadi kalau faktor genetik itu keturunan gitu ya, gen ya, keturunan. Ya, Itu tidak dapat dimodifikasi. Kalau riwayat gula darah tadi jadinya bagaimana? Sama atau tidak dengan genetik itu? Berbeda, Ibu. Kalau riwayat Beda. glukosa darah kan tergantung dari penderitanya lagi apakah dapat mengontrol glukosanya dari asupan makannya dia itu, Bu. Atau dari aktivitas fisiknya juga dapat berpengaruh. Riwayat gula darah. Jadi itu ya. Jadi beda dengan faktor genetik di sini dimaksudkan oleh Agnes ya. Iya, Bu. Beda kan? Beda, Bu. Beda toh? Iya, Ibu, beda, Ibu. Ya, oke. Yang penting bisa tahu beda gitu. Ya. Kemudian Lanjutnya ya. Selanjutnya itu di halaman 3. Coba. Halaman 3 alinea pertama. Akhir alinea pertama ini. Ini satu kalimat agak panjang tapi coba mungkin bisa dijelaskan. Pengetahuan tentang pola makan yang baik
memungkinkan, dan seterusnya. Coba dibaca. Pengetahuan tentang pola makan yang baik memungkinkan untuk memiliki pola makan yang tidak sesuai pedoman umum gizi seimbang akibat sikap negatif seseorang terhadap perilaku pola makannya. Maksudnya bagaimana itu? Coba kalimat itu. Jadi, jika seseorang memiliki pengetahuan tentang pola makan yang baik, namun tidak didukung dengan perilakunya dia sendiri, sama saja apa ya, Bu? Maka pengetahuannya itu sia-sia, Bu. Tapi kalimatnya ini coba dibaca ya, kalimat itu baris yang pertama tadi, pengetahuan tentang memungkinkan untuk memiliki pola makan yang tidak sesuai. Gimana ini maksudnya? Iya, Bu. Jadi jika seseorang memiliki pengetahuan tentang pola makan yang baik, misalnya Kalimat itu, kalimat yang di sini coba diperbaiki saja supaya menjadi kalimat yang baik gitu, menjadi kalimat yang jelas gitu. ya Ibu, baik Ibu. Coba gimana? Jadi seseorang pengetahuan tentang pola makan yang baik jika tidak didukung dengan perilaku pola makan dengan perilakunya, Gimana kalimatnya? Baik, nanti dipikirkan ya, dipikirkan nih. Gimana nih harus nyusun kalimatnya ini ya, supaya menjadi kalimat yang jelas gitu. Gitu ya. ya Bu. Oke, ini dicermati lagi nanti terus disusun ulang. Lanjutnya ya, lanjutnya. Halaman 4 ya, halaman 4, alinea pertama. Alinea pertama, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, ada kalimat berbunyi begini. Makanan dengan indeks glikemik rendah dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Nah, ini gimana maksudnya ini? Makan Maksudnya itu Bu, contohnya itu seperti buah-buahan dan sayuran memiliki IG yang rendah, dan juga jika seseorang memakan buah-buahan dan sayuran dapat membuat seseorang itu lebih cepat kenyang sehingga indeks glikemik yang rendah itu dapat menurunkan berat badannya jika dilakukan secara terus-menerus. Apakah makanan yang rendah indeks glikemiknya itu hanya sayuran dan buah-buahan? Ada juga Ibu seperti kentang dan juga beras merah. Apa sih artinya indeks glikemiknya rendah? Apa arti indeks glikemik rendah? Tahu indeks glikemik? Pernah dengar? Pernah Ibu. Pernah dengar. Masih ingat? Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik itu yang berpengaruh terhadap kadar glukosa darah Ibu. Yaitu gimana? Kalau indeks glikemiknya tinggi bagaimana? Kalau indeks glikemiknya rendah bagaimana? Jadi indeks glikemik itu merupakan indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat dalam bahan pangan meningkatkan kadar glukosa darah dalam tubuh. Nah, itu ya. Itu indeks glikemik. Dengan demikian makanan dengan indeks glikemik rendah, kalau indeks glikemiknya rendah berarti
Bagaimana itu tadi definisi indeks glikemik itu tadi kurang lebih seperti itu, ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau indeks glikemiknya rendah berarti Kadar glukosa darahnya juga bisa lebih rendah, Bu. kadar glukosa, lebih tepatnya itu respons glukosa darah, ya. Respon meningkat, pelonjakan glukosa darahnya. Kalau tinggi itu cepat, kalau rendah itu lambat, ya. Jadi nanti ini ya, jadi tidak langsung itu ya. Itu makanan dengan indeks glikemik rendah itu tidak terus otomatis menurunkan berat badan dengan cepat gitu, enggak ya. Ya, indeks glikemik tadi kaitannya dengan respon glukosa darah tadi ya. Jadi nanti dibetulkan begitu supaya menjadi satu pengertian yang benar itu ya. Itu Dek. Ya, Ibu. Ya. Nah, kemudian alinea berikutnya ini tiba-tiba bicara tentang apa ini? Tentang gudeg dan tentang jadah tempe. Nah, kira-kira kok ini terus tiba-tiba muncul ada gudeg, ada jadah tempe. Kira-kira tepat nggak ini, relevan nggak dengan apa yang akan diteliti oleh Agnes itu? Apakah masyarakat Jogja itu ada datanya yang mengkonsumsi jadah tempe itu menjadi makanan yang sangat tinggi tingkat konsumsinya, begitu? Di sini nggak ada datanya juga. Kira-kira relevan nggak ini dimunculkan? Makanan khas Jogja kan tidak hanya gudeg dan jadah tempe kan, kalau mau bicara makanan. Nah, kira-kira ini relevan nggak ini dengan apa yang dibicarakan Agnes ini nanti? Kalau menurut saya itu, Bu, di paragraf ini saya ingin menyoroti mengapa saya memilih kota Jogja. Karena yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus, yaitu karena makanannya itu memang banyak yang dominan manis. Terus saya berikan contoh apa saja makanan yang khas di Jogja ini, yaitu dengan memberikan contoh gudeg dan jadah tempe untuk salah satunya. Apakah konsumsi itu betul yang tinggi? Apa tingkat konsumsinya itu tinggi? Jadah tempe itu banyak dikonsumsi itu di makanan khas Jogja yang daerah mana kan itu jadah tempe misalnya? Kalau jadah tempe itu banyak di mana itu? Banyak di Kaliurang, Bu. Kaliurang itu kabupaten atau kota Jogja? Kabupaten, Ibu. Kabupaten. Masuk Sleman. Masuk Sleman. Kamu nanti penelitiannya mau di mana? Di kota Jogja, Bu. Di kota Jogja. Kira-kira relevan enggak? Kurang, Bu. Seandainya mau dimunculkan, itu kira-kira cocok enggak? Kurang, dari Bu. Dari asal daerahnya saja cocok enggak? Iya, Bu. Ya kan? Nah, dari daerahnya sudah mungkin kurang sesuai. Datanya mungkin juga belum didukung data statistik seperti itu, ya. Dan mungkin juga tidak secara spesifik bisa disebutkan produk itu karena toh makanan yang lain juga banyak, gitu kan? Yang jenis yang lain. Ya, nanti ini dicek lagi kira-kira tepat enggak muncul di sini, gitu ya. Ya. Kemudian lanjutnya alinea yang ketiga ini ada kalimat belum selesai nih. Nanti dicek lagi supaya menjadi satu kalimat yang selesai. Ya, paragraf ketiga nih. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Ya. Oh, bukan kalimat yang tidak selesai, tapi penegasan. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus. Jadi seperti yang tadi ditekankan Agnes ketika bicara judulnya, jadi pengetahuan gizi di sini tentang diabetes mellitus. Itu ya. Ya. Nanti kita lihat di tinjauan pustaka, kira-kira mendukung belum untuk memberikan gambaran pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus. Kemudian halaman 5, ini nanti kata-kata peneliti, begitu nanti dihilangkan ya, Dek. Dibuat kalimat yang tidak muncul kata peneliti, gitu ya.
Kata ganti orangnya dibuat. Misalnya, berdasarkan kedua penelitian tersebut, peneliti akan melakukan. Nah, itu nanti dibuat kalimat yang tidak muncul kata peneliti. Baik, Bu. Ya. Kemudian rumusan masalah, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus ya dengan kejadian diabetes mellitus. Saya memikirkan tingkat pengetahuan gizi. Di sini kan hanya dituliskan tingkat pengetahuan gizi ya. Tingkat pengetahuan gizi, sehingga tadi saya perlu mendapatkan informasi maksudnya tingkat pengetahuan gizi itu apa. Oh, tingkat pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus gitu kan, ini maksudnya. Iya, Ibu. Ya, kalau ditulis hanya tingkat pengetahuan gizi gitu, kira-kira orang baca judulnya itu punya bayangan bahwa pengetahuan gizinya itu tentang diabetes mellitus gitu apa enggak ya? Kurang, Ibu. Kurang ya. Oke. Nanti dicermati lagi. Kira-kira baiknya bagaimana begitu? Apakah jelas begitu atau ya cukup seperti ini gitu? Kalau tingkat pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus, nah itu jelas ya. Jadi pengetahuan tentang diabetes mellitus gitu. Tidak tentang pengetahuan gizi. Kalau pengetahuan gizi kan umum, ya kan? Pengetahuan gizi itu umum, lebih luas begitu. Baik, ini untuk rumusan masalahnya. Saya rasa sudah cukup seperti itu. Hanya tadi catatan sedikit itu tadi. Kemudian tujuan penelitiannya, ini ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Tujuan umum sudah diformulasikan seperti itu. Kemudian tujuan khusus nih. Menggambarkan tujuan yang pertama, tujuan khusus pertama, menggambarkan karakteristik kelompok. Kira-kira nanti hasilnya itu Agnes akan memberikan gambaran seperti apa sih kurang lebihnya? Jawabannya ini, hasil penelitiannya, menggambarkan karakteristik kelompok. Kira-kira seperti apa, Dek? Jadi untuk karakteristiknya itu Menggambarkan karakteristik kelompok dewasa. Karakternya ini apa yang mau dilihat? usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan jenis kelamin. Oh, itu karakteristiknya ya. Menggambarkan tingkat pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus gitu kan, ini tadi ya. Iya, Bu. Mungkin supaya lebih jelas kan, ini sudah di tujuan khusus, menggambarkan tingkat pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus. Menggambarkan pola makan dan menggambarkan kejadian diabetes mellitus. Oke. Manfaat tidak, terus menganalisis hubungan. Oke, lanjut aja. Tinjauan teori sekarang tentang diabetes mellitus. Alinea kedua, halaman 7. Tanda dan gejala yang dialami penderita diabetes mellitus. Coba dibaca, Agnes. Alinea kedua itu, kalimat pertama. Bu, mohon maaf, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Oke. Bentar, saya tak off kamera sebentar. Oke. Sudah bisa didengar? Halo? Halo? Apakah bisa didengar? Ini suaranya Agnes atau suaranya Bu Amri yang terputus-putus, Agnes? Kalau di saya tempat jelas. Sepertinya jaringan saya, Ibu. Oh. Oh. Halo? Apakah sudah bisa didengar? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Dengar, Bu. Oh. Jaringan saya yang kurang Mungkin stabil. di Agnes Ibu. yang kurang jelas. Oh gitu. Ya. Gimana saya ulangi ya? Coba. Halaman 7, alinea kedua,
Ya, kalimat pertama itu saja coba dibaca Agnes. Tanda dan gejala yang dialami Nah, penderita diabetes mellitus yaitu selalu merasa lapar, merasa haus, pusing, berat badan turun, berat badan naik, kandida atau jamur, gairah seksual menurun, sering buang air kecil, kesemutan, dan gangguan penglihatan. oke, ada yang janggal nggak di situ? Yang berat badan itu, Bu. Oh, berat badan gimana harusnya? Berat badan turun dan berat badan naik Iya. dijadikan Hah? satu kalimat. Oh, jadi berat badan turun dan berat badan naik gitu, satu kalimat. Turun Harusnya, naik gitu atau gimana? harusnya yang berat badan naiknya itu dihapus, Ibu. Oh gitu, jadinya Jadi berat badannya turun. ya gitu ya. Jadi tidak turun naik gitu kan maksudnya. Iya, Bu. Oke, ini cuma apa supaya kalimatnya menjadi lebih konsisten aja gitu ya. Oke, lanjut aja berikutnya. Nah, ini mungkin nanti Agnes bisa mencermati pada alinea itu masih di halaman 7 itu kan ada ukuran-ukuran kapan disebut diabetes gitu ya, kapan masih normal begitu ya. Kemudian kalau itu dikaitkan dengan tabel 21 di halaman berikutnya, halaman 8, nanti ini disebutkan sumbernya, tabelnya ya. Itu sepertinya agak kurang sinkron gitu. Jadi ini misalnya di tabel disebut diabetes itu kalau kadar gula darah sewaktu lebih besar dari 200, kadar glukosa darah puasanya lebih besar dari 110, seperti itu. Itu yang di tabel 21. Di uraian ini angkanya agak berbeda begitu. Gitu. Itu catatan saja nanti Agnes mencermati ya. Iya, Ibu. Bisa, Dek? Bisa, Bu. Bisa ya, dicermati supaya konsisten antara uraian dengan tabelnya. Gitu. Ya. Terus ini tadi bicara tentang definisi kan, diabetes mellitus, definisi. Kemudian halaman berikutnya itu tentang jenis diabetes mellitus. Ya. Nah, ini nanti dicermati lagi jenis diabetes mellitus tadi sudah saya terangkan di alinea 1 itu juga masih disebutkan diabetes tipe 2 disebabkan karena pankreas tidak cukup membentuk insulin. Nah, gitu ya. Nanti dicermati lagi jenis diabetes mellitus halaman 9 alinea 1 nanti dicermati lagi. Gitu, Dek. Supaya konsisten tadi dengan yang sudah disampaikan tadi. Ya. Ya, Bu. Halaman 10 ya, halaman 10. Ya. Nah, halaman 10 Agnes sudah betul menyebutkan ya, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 perbedaannya apa itu tampak jelas di halaman 10 alinea pertama. Nah, nanti mungkin Agnes bisa mengkonsistenkan nih pakai yang di alinea pertama halaman 10 ini. Ya. Itu sudah tampak bedanya nih. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi akibat kurang sensitif ya jaringan tubuh terhadap insulin. Nah, itu. Ya, nanti dibuat kalau pakai ini ya pakai ini yang konsisten gitu. Ya. Ya, Bu. Halaman 10 ya. Kemudian faktor-faktor risiko kejadian diabetes mellitus ini halaman 11, Dek. Halaman 11 alinea kedua ya. Ini pengetikan ulang sampai berbaris-baris nanti dicek lagi ya. Mulai dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Itu terketik 2 kali
Ya, sehingga satu alinea ini kedobelan pengetikan, nanti dikoreksi ya. Ketemu di halaman 11. Iya, Bu. Halaman 11, alinea kedua, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari bawah itu pengetikannya double. Ya. Sebanyak 6, 7, 8, 9, 10 baris, 10 kali 10 baris nih, double. Itu nanti sampai dengan halaman 12 itu. 4 baris di atas itu. Itu pengetikan yang double. Jadi nanti silakan untuk diperbaiki. Nah, di sini disebutkan ada faktor risiko yang signifikan dan ada faktor risiko yang tidak signifikan. Sekarang kaitan antara faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi dengan faktor yang signifikan dan tidak signifikan itu ada keterkaitan gitu atau tidak, Agnes? Ini Agnes membagi faktornya itu ada yang dapat dimodifikasi, tidak dapat dimodifikasi, dan ada yang signifikan dan tidak signifikan gitu. Iya, Bu. Gimana? Itu dua hal yang berbeda atau ada keterkaitan atau bagaimana itu? Kalau yang faktor risiko dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi hal yang berbeda. Namun untuk relasinya terhadap kejadian diabetes itu dilihat lagi dari faktor-faktor tersebut, Bu. Ternyata faktor umur misalnya di atas 36 tahun itu berpengaruh juga terhadap kejadian diabetes karena penderitanya lebih banyak yang di atas 36 tahun. Kalau faktor umur itu masuk yang dapat dimodifikasi atau tidak dapat dimodifikasi? Tidak dapat, Bu. Tidak dapat. Umur masuk signifikan atau tidak signifikan? Yang signifikan. Signifikan. Jadi tidak dapat dimodifikasi dan itu signifikan, gitu kan? Apakah ada yang tidak dapat dimodifikasi tapi tidak signifikan? Ada enggak? Yang tidak dapat dimodifikasi itu apa saja sih? Umur tadi, terus apa lagi yang tidak dapat dimodifikasi? Ada ras, etnik, jenis kelamin, riwayat keluarga, riwayat melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram, riwayat lahir BBLR, itu, Bu. Oke, itu signifikan tidak? Di antara yang sudah disebutkan tidak dapat dimodifikasi itu signifikan tidak? Ada yang signifikan, Bu. Ada yang signifikan umur tadi. Ada yang tidak signifikan? Yang tidak signifikan etnis, Bu. Etnis. Oke, baik. Jadi ada dua pengelompokan begitu ya untuk faktor risikonya ya. Iya, Bu. Lanjut. Ya, saya lanjut aja ke pengetahuan gizi. Nah, ini pengetahuan gizi. Tadi disebut-sebut tentang pengetahuan gizi. Tadi disebutkan bahwa pengetahuan gizi ini terkait dengan pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus, gitu kan tadi Agnes menyebutkan. Iya, Bu. Nah, kira-kira dari halaman 16 itu, ya, sekarang pengetahuan gizi tentang diabetes yang seperti apa nih? Yang perlu ditunjukkan atau perlu dicantumkan?
mengenai pemilihan makannya, Bu. Pengetahuan gizi terkait dengan apa tadi? Tadi waktu bicara di judul tadi tentang ada apa tadi, jenis makanan, frekuensi makan, itu kan tadi. Iya, Bu. Nah, sekarang bagaimana itu pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus terkait dengan jenis makanan, jumlah makanan, atau frekuensi makanan tadi yang seperti disampaikan Agnes tadi. Sudah muncul belum di sini? Belum, Bu. Belum. Nah, padahal itu kan pokok. Ya kan? Kalau Agnes melihat di sini, ini pengetahuan gizinya masih pengetahuan gizi yang bagaimana ini? Yang secara umum, Bu. Secara umum, gitu kan? Padahal maksudnya Agnes, pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus, gitu kan? Nah, berarti harus masuk nih di sini pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus. Nah, bagaimana jenis makanannya, jumlah makanannya, ya, jam makannya, ya, pemilihannya, tadi disebutkan. Itu ada di halaman 17, ya kan? Yang belum muncul itu di pengetahuan gizi. Jadi pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus itu harus dimunculkan. Kemudian pola makan, ya, pola makan. Baik, pola makan. Nah, di sini Agnes bicara pola makannya ini tentang apa ini? Pola makan di sini. Mohon maaf, Ibu, saya terlempar dari Zoom. Ya. Ya. Ini di rumah Agnes. Iya, Bu. Hujan nggak di situ? Enggak, Bu. Enggak. Hujan. Hah? Oh, hujan, Bu. Hujan, Bu. Agnes. Oke. Pola makan nih, pola makan. Apa yang ada, apa yang dicakup dalam pola makan itu apa sih pola makan? Apa maksud Agnes? Yang dimaksud dengan pola makan? Suara Bu Amri terdengar nggak, Agnes? Terdengar, Bu. Oke. Yang dimaksud pola makan itu Kira-kira yang dimaksud dengan pola makan? kalau di penelitian ini tuh kebiasaan makan responden terkait tingkat konsumsi karbohidrat yang dinilai dari jenis makanan, frekuensi konsumsi, dan jumlah konsumsi dalam 3 bulan terakhir, Bu. Nah, di sini pola makan yang dituliskan Agnes masih umum atau sudah untuk diabetes? Masih umum, Bu. Masih umum. Nah, kira-kira pola makan untuk penderita diabetes dari sisi jumlah gitu misalnya. Itu Agnes sudah pernah tahu atau belum? Pernah, Bu. Pernah. Gimana pola makan? Contohnya aja. Pola makan untuk diabetes gimana nih pola makan untuk diabetes? Yang rendah kalori, energi, karbohidrat, banyak sayur buah. Rendah kalori itu seberapa rendah kalori? Rendah energi, Bu. Jadi Rendah total energi. Nanti nggak punya energi malah. Berapa sih kebutuhan energi? Itu dinyatakan dalam apa? kalori, Bu.
Ya, supaya dapat memenuhi kebutuhan setiap hari dinyatakan dengan supaya Energi. dapat memenuhi kebutuhan energi dalam satu hari itu disebutkan disebut dengan apa? Kalori, Bu. Nah, ya kalori itu energi itu satuannya kalori itu. Supaya dapat memenuhi energi atau kalori dalam satu hari itu disebut besarnya itu disebut angka apa? Angka apa? Supaya kalorinya cukup, proteinnya cukup dalam satu hari itu ada angka tercantum dalam tabel itu tabel apa? Gram. Hah? Angka AKG apa AKG? Angka kecukupan gizi, Bu. Angka kecukupan gizi. Ya itu kan untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu hari termasuk untuk diabetes. Ya. Nah di sini Agnes bicara AKG gitu sudah ada belum di sini? Misalnya salah satu untuk memenuhi kecukupan kalorinya itu mengacu pada angka kecukupan gizi untuk kalorinya seperti itu. Berapa kemudian untuk angka kecukupan protein dan sebagainya. Kalau AKG itu sudah disinggung di halaman 21, Bu, tapi belum rinci. Ya, ini cuma disebutkan AKG begitu saja, tapi AKG untuk diabetes bagaimana ini? Iya, Bu. Ya. Ini sudah ada AKG, angka kecukupan gizi. Nah, sekarang pola makan terkait dengan diabetes bagaimana ini pola makannya? Bagaimana AKG-nya? Iya, Bu. Gitu. Nah, itu belum muncul di sini, jadi nanti silakan dilengkapi, bisa ditambahkan untuk memperjelas tentang pola makan. Baik, Ibu. Nah, lanjutnya ya, halaman 21, pola makan menurut pedoman gizi seimbang. Nah, ini sudah ada menurut pedoman gizi seimbang seperti ini. Nah, kemudian bisa lebih detail lagi pola makan untuk diabetes bagaimana. Kan ada toh, diet 1, diet 2, diet 3, gitu-gitu itu kan. Iya, Bu. Oke, nanti bisa dicermati lagi. Nah, di sini lanjutnya, hubungan antara pengetahuan gizi dan diabetes mellitus. Kemudian ada hubungan antara pola makan dan diabetes mellitus, halaman 22 ya. Hubungan antara pola makan dengan diabetes mellitus. Pola makan adalah jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi. Pola makanan termasuk dari gaya hidup dalam memilih tempat makan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, ini jenis dan jumlah. Tadi sudah bicara tentang jenis tadi, bagaimana jenis makanan untuk penderita diabetes, jumlah makanan untuk penderita diabetes. Nah, itu yang perlu ditambahkan karena belum muncul di sini. Baik, lanjut ke kerangka teori. Nah, coba dilihat kerangka teorinya. Nah, ini kan ada kotak-kotak, terus diberi garis panah-panah begitu kan? Ya, coba yang paling kiri itu dilihat. Kotak pertama pendidikan, pekerjaan, pendapatan, stres. Kotak kedua ras, jenis kelamin, usia, pengetahuan. Ras, jenis kelamin, usia, pengetahuan ini diberi anak panah, pendidikan, pekerjaan, pendidikan, stres. Maksudnya apakah ini mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, pendidikan, stres atau bagaimana ini? Ini diberi anak panah ini. Iya, Bu. Kemudian apa bedanya dengan anak panah yang sebelah kanannya dari kotak yang sama, ini juga masuk ke kotak yang kedua. Gitu. Ini mungkin yang ras, jenis kelamin, usia, pengetahuan, ini diberi anak panah ke pendidikan, pekerjaan, pendapatan, stres. Ini apakah mempengaruhi atau maksudnya apa ini diberi anak panah? Apa, Iya, Dik? Ibu. Jadi ras, jenis kelamin, usia, pengetahuan itu
mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, stres, dan juga di kotak pengetahuan diabetes sampai di kotak kejadian diabetes mellitus. Bentar, ras mempengaruhi pendidikan atau ras mempengaruhi pekerjaan itu maksudnya bagaimana? Ras tertentu hanya boleh pada pekerjaan tertentu itu atau bagaimana kalau mempengaruhi itu? Ras mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, pendapatan. Atau itu sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri yang akan mempengaruhi ke kanan. Kalau di jurnalnya itu yang saya modifikasi seperti ini, Bu. Nah, ini kan ya nanti Agnes bisa memodifikasinya mau seperti apa begitu kan. Kalau ini ditampilkan seperti ini, maka saya cuma ini menjadi pertanyaan bagaimana ras mempengaruhi pendidikan, ras mempengaruhi pekerjaan, pendapatan, dan stres. Apakah ras tertentu itu akan membuat pilihan pekerjaan tertentu atau pendidikan tertentu begitu, atau jenis kelamin itu pengaruhnya pada pendidikan, jenis kelamin tertentu itu hanya mengakses pendidikan tertentu begitu atau bagaimana? Ini nanti coba dipikirkan. Atau maksudnya Agnes itu kotak yang di bawah itu dengan kotak yang di atas itu adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi arah kanan ini, kotak yang di kanan ini, ya. Bagaimana pendidikan itu akan mempengaruhi pengetahuan diabetes. Bagaimana usia itu akan mempengaruhi misalnya aktivitas fisik seperti itu. Jadi ini masing-masing kotak ini berdiri sendiri begitu mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kotak yang ada di sebelah kanan itu. Atau kalau ini seperti ini ya ini nanti silahkan untuk dipikirkan kira-kira ras dan sebagainya ini kok mempengaruhi pendidikan pekerjaan. Jadi ini maksudnya bagaimana begitu. Nah ini nanti yang perlu dipikirkan Agnes. Ya. Baik, Ibu. Oke, dipikirkan ini. Kemudian untuk kerangka konsepnya, nah kalau ini menurut saya sudah cukup bisa ditangkap dengan jelas ya. Jadi ada usia dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang tadi dapat diubah, tidak dapat diubah, yang signifikan, tidak signifikan itu mempengaruhi pengetahuan gizi dan pola makan. Nah ini akan mempengaruhi diabetes. Ya. Dan faktor-faktor ini itu juga bisa secara langsung mempengaruhi diabetes juga. Gitu. Nah ini menurut saya bisa jelas ya, bisa memberikan gambaran dengan jelas begitu kalau yang di kerangka konsep ini. Itu Agnes? Ya, baik Ibu. Oke. Hipotesisnya HO tidak ada hubungan, HA ada hubungan. Oke. Sekarang metode penelitian. Desain penelitian. Ya. Pada penelitian kasus kontrol dimulai dari paparan masa lampau untuk meneliti riwayat munculnya penyakit. Jadi ini ada kasus kontrol dan apa ini? Itu ada dua, Bu. Kelompok kasus dan kelompok kontrol. Yang kasus itu yang diabetes, yang kontrol itu yang sehat tapi dia termasuk dari pasien dari 3 wilayah puskesmas tersebut, Bu. Tapi dalam kondisi bukan terdiagnosis diabetes mellitus, yang kontrol. Yang kontrol. Nah, kemudian ini ditulis nih, pada penelitian kasus kontrol dimulai dari, ini kan diteliti dengan membandingkan pada kelompok kontrol, gitu kan. Kelompok kontrol itu tadi yang tidak diabetes tadi ya. Pada penelitian kasus kontrol dimulai dari paparan masa lampau untuk meneliti riwayat munculnya penyakit. Ini maksudnya bagaimana? Pada penelitian kasus kontrol dimulai dari paparan masa lampau
untuk meneliti riwayat munculnya penyakit. Ini maksudnya bagaimana ini kalimat ini? Jadi penelitian ini kan kalau diabetes mellitus itu kan terjadinya di masa lampau, Bu. Tadi kontrol tadi katanya yang tidak sakit diabetes. Ini nama penelitiannya kasus kontrol, Bu. Oh, pada penelitian kasus kontrol dimulai dari paparan masa lampau untuk meneliti riwayat munculnya penyakit. Iya, Bu. Oh, ini pada penelitian kasus kontrol, bukan yang kelompok kontrol itu tadi. Bukan, Bu. Dalam penelitian ini, kasus merupakan seseorang yang mengidap diabetes. Kontrol merupakan orang yang memeriksakan kesehatan. Oke. Jadi kelompok kasus dan kelompok kontrol, begitu ya, Dik ya? Ada dua kelompok itu. Kemudian definisi operasional. Mendefinisikan setiap variabel. Ini variabel independen dan dependennya apa sih, Dik? Apa variabel dependen dan independennya? Kalau yang variabel bebasnya itu yang tingkat pengetahuan gizi dan pola makan. Untuk yang variabel terikatnya yang kejadian diabetes mellitus. Kejadian diabetes, oke. Sekarang ini kan di definisi operasional. Variabel diabetes mellitus atau kejadian diabetes mellitus? Kejadian, Bu. Variabelnya itu diabetes mellitus atau kejadian diabetes mellitus? Kejadian. Tadi kan variabel dependennya tadi kan kejadian diabetes mellitus kan ya? Iya, Bu. Kejadian diabetes mellitus, variabel independennya pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus. Oke, berarti ini sudah spesifik pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus. Dan pola makan, di sini disebutkan terkait tingkat konsumsi karbohidrat yang dinilai dari jenis makanan, frekuensi konsumsi, dan jumlah konsumsi dalam 3 bulan terakhir dari waktu wawancara. Ini bagaimana ini? Tingkat konsumsi. Jadi nanti ada kuesioner SKFFQ yang dapat melihat kebiasaan makan responden dalam 3 bulan terakhir, Ibu. Nanti bisa melihat jenis makanannya apa saja yang dari karbohidrat, kemudian jenis makanan, minumannya, kemudian frekuensinya berapa kali dalam sehari itu berapa kali, 3 hari berapa kali, mingguan berapa kali, bulanan sampai 3 bulan terakhir itu berapa kali frekuensi. Terus AKG di sini AKG apa ini maksudnya? Kan kategorinya AKG 120 baik itu kalau 80 sampai 120% AKG. Ini AKG apa maksudnya? Untuk pembandingnya, Bu. Lah iya, AKG, angka AKG tadi apa? Pembanding. Singkatannya apa AKG tadi? Angka kecukupan gizi kan? Kan angka kecukupan gizi itu ada angka kecukupan gizi kalori, apa protein, atau lemak, atau karbohidrat, atau vitamin. Nah, ini maksudnya AKG, AKG apa? Yang karbohidrat, Bu. Yang karbohidrat. Yang dihitung hanya karbohidratnya gitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian populasi dan yang lainnya, saya rasa pekerjaan, penghasilan, jenis kelamin nggak masalah ya. Populasi dan sampel. Ya.
populasinya itu sejumlah 1394 orang, 1394 orang. Sampelnya, ya, sampelnya ini ada sampel kasus, itu yang diabetes mellitus, dan kelompok sampel kontrol yang tidak diabetes, begitu kan, Dek? Maksudnya? Iya. Halo? Ya Bu, jaringan saya kurang stabil, mohon maaf Bu. Iya. Oke, ini kan ada sampel kasus dan sampel kontrol, begitu kan ya? Oke. Terus, Ya Bu. terus ini saya lanjut aja. Yang penting ada sampel kasus, sampel kontrol. Kemudian besarnya sampel masing-masing 55 responden, gitu kan? Jadi totalnya itu 55 dengan 55 ada 110 responden. Nah, 110 responden. Nah, nanti ini kan ada teknik sampling ini dengan acak, begitu kan? Kemudian tempat, teknik instrumen, kuesioner pola makan, kuesioner itu, etika, masalah, terus analisis data. Oke. Ada bivariat, ada univariat. Nah, sekarang tadi ada 55 sampel kasus, 55 sampel kontrol. Kemudian mereka masing-masing dapat kuesioner, gitu. Nah, kemudian ini gimana nih keterkaitan antara sampel kasus dengan sampel kontrol? Apakah nanti di sampel kasus itu dihitung sendiri, jadi 55 sampel kasus itu dianalisis sendiri, kemudian 55 responden sampel kontrol itu dianalisis sendiri, itu muncul angka-angka begitu, masing-masing dihitung sendiri-sendiri, atau itu dijadikan satu, sehingga total sampelnya itu 110. Nah, kemudian itu dihitung secara keseluruhan sebagai 110 sampel begitu. Bagaimana gambaran Agnes? Jadi untuk kasusnya itu nanti di random Bu, dari daftar yang sudah saya miliki dari rekam medis puskesmas 3 wilayah puskesmas tersebut, dengan sistem diundi secara acak, Ya. kemudian didapat 55 kasus yang DM tadi. Ya. Kemudian data kontrol atau orang yang sehat yang memeriksakan diri di 3 wilayah puskesmas tersebut, nanti saya matching berdasarkan usia, Bu. Jadi kan dalam penelitian saya ini kan 30 sampai 54 tahun. Ya. Misalnya dari 1 sampai 20 itu sekitar 30 tahun, nanti kontrolnya juga mengikuti Bu, harus yang sesuai sama dengan yang kontrol. Jadi yang kan kasus. sudah ada sampel kontrol, sudah ada sampel kasus gitu kan. Nah, terus ini nanti dihitung sendiri-sendiri, dianalisis sendiri-sendiri, yang sampel kasus ini 55 orang ini dianalisis sendiri, hubungan antara pola makan dengan kejadian diabetes di sampel kasus, hubungan antara pola makan dan diabetes di sampel kontrol, itu dianalisis sendiri-sendiri dengan masing-masing sampel 55, atau itu dijadiin satu, jadi totalnya 110. Kemudian dianalisis, ya, analisis hubungan pola makan dengan kejadian diabetes dengan jumlah responden 110 responden. Apakah seperti itu atau sendiri-sendiri atau bagaimana? Nanti kira-kira Agnes sudah punya bayangan belum? Nanti untuk sampel kasus sendiri, kontrol sendiri, kemudian nanti ada total dari semua kasusnya itu juga dibandingkan, Bu. Jadi kasus dihitung sendiri, total kontrol dihitung sendiri gitu. Nanti kan muncul 2 hasil nih. Nah, mana yang akan dipakai kalau sendiri-sendiri gitu? Untuk analisisnya nanti berbeda, Bu. Berbeda gimana? Yang kontrol sendiri, yang kasus sendiri. Oh, jadi dihitung sendiri-sendiri gitu. Nah, ini nanti akan muncul 2 hasil loh kalau dianalisis sendiri-sendiri.
Nah, yang mau dipakai hasil yang mana nih? Yang kasus atau yang kontrol? Gitu. Nah, nanti mungkin dicermati lagi. Kira-kira ini bagaimana sih mengsinkronkan antara kasus kontrol dengan yang kasus gitu, yang sampel kontrol dengan yang sampel kasus. Ini mau disinkronkan bagaimana gitu, di dalam menganalisisnya. Baik, Ibu. Itu nanti mungkin yang perlu dicermati oleh Agnes, gitu ya. Nah, kemudian untuk satu hal lagi, nah, untuk kuesionernya, untuk kuesioner yang pola makan, ya, ini pola makan, ini mengapa yang ditampilkan itu makanan pokok, buah, susu. Apakah tadi sayur tidak masuk, lauk tidak masuk, itu maksudnya bagaimana? Jadi untuk makanan yang ditampilkan ini yang tinggi karbohidrat, Bu. Yang karbohidrat. Ya. Nah, susu itu masuk kelompok karbohidrat apa bukan? Termasuk tinggi karbohidrat juga, Bu. Susu tinggi karbohidrat. Yang benar. Lebih tinggi lemak, Bu, tapi ada karbohidratnya juga. Lah, lauk tinggi karbohidrat enggak? Misalnya ada tempe, ada tahu, ada kacang-kacangan yang lain. Itu kira-kira tinggi karbohidrat enggak? Lebih tinggi protein, Bu. Hah? Tinggi karbohidrat enggak? Dibanding dengan susu itu mana yang lebih tinggi karbohidrat? Yang susu, Bu. Karbohidrat yang ada pada susu itu apa sih? Masih ingat enggak? Ingat nggak karbohidrat yang ada pada susu? Oke, nanti dilihat lagi ya. Laktosa, Bu. Nah, laktosa berapa banyakkah laktosa pada susu? 5 gram dari 100 gram susu. Ya. Bandingkan dengan karbohidrat yang ada pada kacang merah misalnya, banyakkan mana? Iya, Bu, nanti saya cek lagi, Ya, Bu. jadi nanti dilihat lagi tentang apa bahan makanannya ini. Kalau dikatakan dipilih yang tinggi karbohidrat, ya maka dilihat bahan makanan yang tinggi karbohidrat. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Baik, saya rasa itu yang dapat saya berikan masukan untuk Agnes. Selanjutnya Pak Dian atau Bu Hilda, mungkin Pak Dian dulu selaku penguji 2. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Amri. Semoga sinyalnya bagus karena saya barusan tadi mati lampu nih. Sepertinya hujan semuanya. Ya, ini hujan. Ya. Dan ya, pertama-tama, pertama-tama saya mengucapkan selamat Agnes sudah sampai di tahap ini dan sudah melewati banyak banget tadi masukan dari Ibu Amri. Oke, karena saya pembimbing kedua, ada beberapa masukan Agnes yang ingin saya mau sampaikan ke Agnes. Sebentar. Saya langsung ke bab 3 saja Agnes. Agnes kenapa sih ambilnya case control? Kalau ketika saya dapat berkas dari Agnes, saya langsung lihat, saya pikir cross seksional nih, sama-sama kayak sebelum-sebelumnya atau teman-teman yang lain, tetapi kamu ngambil case control ini baru sekali ini saya di Kespandir Rapih lihat anak ambil case control. Menarik, tetapi ada alasan tersendiri apa Agnes? Sebelumnya saya memilih case control, Pak. Cross seksional. Itu kan penelitian yang dilakukan dalam sekali penelitian dalam waktu yang bersamaan kan, Pak. Ya. Tapi kalau dilihat lagi kan diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang terjadi
pada masa lampau. Jadi saya memilih untuk mengganti dengan penelitian kasus kontrol. Oke. Karena sebenarnya kita memilih kalau untuk penelitian di bidang kesehatan, kita mengambil case control itu untuk kasus-kasus yang relatif langka. Sedangkan diabetes cukup banyak. Terus untuk yang periode latennya panjang, misalnya cancer dan yang lain. Jadi pengambilan kasus kontrol untuk diabetes apakah bermasalah? Ya enggak sih, cuman tantangan saja nanti gitu ya, di dalam pencarian apa namanya orang-orang yang nanti akan terlibat buat jadi kasus ataupun yang buat jadi kontrol. Karena untuk orang-orang yang kontrol itu ya benar-benar tidak ada masalah dengan diabetes mellitus. Oke, itu dulu satu. Terus yang kedua, saya tadi mencermati ketika saya lihat itu case control, saya langsung lihat rumus besar sampelmu. Kamu menggunakan Lemes, bukan Lemes Slow ya, Lemes How, pakai H, Lemes How. Nah, Lemes Show, Lemshow. Nah, Lemshow ini dia punya rumus untuk transaksional sama rumus untuk case control. Untuk yang kamu tuliskan di sini itu rumus dari Lemshow untuk yang prosesional. Agnes. Untuk yang case control, kalau mau mengambil case control, bukan itu. Rumusnya nanti akan memperhatikan odds ratio dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dari itu, kamu harus, kenapa sih, di penelitian-penelitian yang serupa, yang sebelumnya, tentang diabetes misalnya, dengan paparannya dengan apa, hari ini kan kamu ngambil dengan pengetahuan dan pola makan. Nah, ini mungkin ada hal lain lagi, misalnya sosial ekonomi dengan diabetes di Jogja. Nah, ketahuan tuh odds ratio-nya berapa. Nah, maka kamu bisa gunakan itu. Nanti silakan saran dari saya, Agnes bisa menggunakan rumus Lemshow yang baru, bukan yang baru, yang lain, yang untuk case control. Nanti dia memperhatikan odds ratio penelitian sebelumnya, dia memperhatikan proporsi exposure di kelompok kontrol, ini yang tidak kamu pakai, dia memperhatikan alfa, beta, terus kamu mau menggunakan satu kontrol untuk satu kasus untuk satu kontrol, atau 2 atau 3 kasus untuk setiap kontrolnya. Itu nanti dengan rumus itu akan ada hitung-hitungannya sendiri. Kalau ini kan manual nih, ya. Kalau kamu pakai rumus yang seperti ini, itu untuk cross-sectional. Tapi kalau case control, setahu saya bukan seperti ini. Deretnya nanti panjang banget, akar-akar gitu. Terus dikuadratkan di akhirnya. Ya, itu nanti ketahuan itu, rumusnya seperti itu. Walaupun nanti kalau dihitung, mungkin angka respondennya tidak akan jauh berbeda. Kalau tadi kan kamu menuliskannya 55 responden untuk yang kasus, maka kontrolnya juga jadi 55. Itu artinya satu kasus untuk satu kontrol. Nah, kamu mau pakai berapa nih? 3 kasus untuk satu kontrol, 2 kasus, atau 1 kasus untuk satu kontrol, gitu ya. Jadi silakan nanti dikaji lagi. Saya tidak akan tampilkan di sini karena rumusnya panjang banget. Perhatikan odds ratio, perhatikan exposure, kalau dengan alpha beta, kamu sudah alfanya 5%, betanya bisa 80% misalkan. Terus mau pakai berapa? Satu kontrol, satu kasus, misalnya seperti itu. Cara biar gampang, silakan Agnes googling penelitian-penelitian yang menggunakan case control. Nanti di situ pasti akan ada rumus besar sampelnya. Dia memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penyakit tersebut, gitu ya. Biasanya yang dijadikan kasus biasanya penyakit-penyakit yang relatif langka, maka disebut disebut case control, dia mundur. Terus yang kedua adalah tentang tempat dan waktu penelitian. Agnes, di sini kamu April dan Juni, silakan nanti bisa diperbaiki. Sudah saya coret. Untuk tipe-tipe yang lain saya coret, jadi tidak perlu tuliskan di sini. Kemudian tadi saya sudah menuliskan di sini nih, FFQ-nya memang hanya untuk karbohidrat saja. Nah, maka ya sumber-sumber karbohidrat yang perlu ditampilkan di situ di FFQ-nya. Nah, hanya saja tadi Bu Ambil sudah menyampaikan karbohidrat nggak cuma di itu aja, ada
Di lauk juga ada karbohidratnya, gitu ya. Bisa ditanyakan. Terus yang ini juga buat informasi buat teman-teman, ini banyak banget 2019 yang hadir di sini. Kalau membuat FFQ, gunakanlah list makanan yang memang sesuai. Agnes tahu buras itu apa? Gimana Pak? Putus-putus. Oh ya, Agnes tahu buras itu apa? Ini yang merekord siapa? Iya, tahu Pak. Apa itu? Buras tuh dari nasi kan Pak? Ya, kamu tahu karena kamu orang Kalimantan. Buras banyak banget di Makassar. Tapi jarang saya nemu buras di Yogyakarta. Nah, Bu Amri mungkin lebih lebih lama tinggal di Yogyakarta. Pernah makan buras belum, Bu Amri? Jarang di sini buras. Ya, jarang. Artinya apa? List makanan ini akan kemungkinan itu tidak dicentang sama case ataupun kontrolnya Agnes nanti. Jadi silakan gunakan bahan-bahan yang memang relatif sesuai dengan di mana Agnes akan melakukan penelitian. Jadi saya lihat buras saya terakhir kali makan waktu di Makassar, di sini nggak ada. Gitu. Terus ini menarik ya, case control. Saya senang nih kalau nanti kita punya target untuk dipublikasikan penelitian pertama saya yang menggunakan case control. Tapi nanti tantangannya adalah mencari kasus dan mencari kontrolnya, Agnes. Iya, Pak. Ya. Terus Oke, kalau dari saya udah itu aja. Yang lain cuma tipe-tipe saja, tipe-tipe penulisan terutama spasi dan yang lain tidak begitu bermakna, sudah saya coret-coret. Nanti Agnes bisa ambil berkas saya untuk bisa dicek mana yang menjadi masukan dari saya. Itu Bu Amri, saya kembalikan ke dengan materinya. Baik, terima kasih Pak Dian. Selanjutnya dari Bu Hilda, silakan Bu Hilda. Belum muncul suaranya Bu Hilda. Ya, terima kasih Bu Amri. Suara saya terdengar, Mbak Agnes? Dengar jelas Ibu. Jelas ya, soalnya di sini lagi hujan. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Amri dan Pak Dian, terutama tadi Bu Amri yang sudah mencermati proposal dari Agnes. Sebelumnya provisiat ya Agnes ya, sudah sampai satu tahap di penyelesaian tugas akhir, sudah melewati bimbingan proposal, terus sekarang ujian, dan sebentar lagi akan penelitian, kemudian menyusun laporan hasil. Dari saya juga tidak banyak ya, saya hanya meng-highlight apa yang sudah disampaikan oleh Bu Amri dan Pak Dian tadi. Ya, sebenarnya kalau kamu perhatikan dan juga semua yang ada di sini, yang beberapa pertanyaan tadi dari Bu Amri dan juga Pak Dian itu kan terkait dengan pemahamanmu terhadap proposal, ya, pemahaman yang apa yang sudah kamu tuliskan di proposalmu ini Agnes, dan juga teknis pelaksanaannya nanti seperti apa. Jadi apa yang kamu tuliskan di proposal, yaitu yang harus kamu pahami, karena itu nanti yang akan kamu pertanggungjawabkan baik dalam pelaksanaan maupun nanti dalam pembahasan hasil. Tadi yang sempat ditanyakan beberapa kali oleh Bu Amri, dan juga saya rasa saya juga perlu konfirmasi pemahamannya Agnes ya, terkait dengan tingkat pengetahuan gizi. Gitu. Jadi menurut pemahaman Agnes nih terkait dengan tingkat pengetahuan gizi ini seperti apa Agnes? Saya hanya mau konfirmasi lagi, walaupun sebenarnya saya sudah tahu maksudmu, cuman tadi yang kamu jawab Bu Amri itu sepertinya masih belum sesuai dengan yang kamu tuliskan di sini. Jadi coba disampaikan lagi pengetahuan gizinya tadi terkait apa? Jadi kalau pengetahuan gizi di penelitian saya ini, nilai pengetahuan gizi tentang diabetes mellitus dari kuesioner yang sudah saya masukkan di proposal saya, kemudian nanti dilihat
jumlah jawaban benar oleh responden itu nanti menjadi total skor yang diubah menjadi skor persentasenya. Kalau 0% itu yang terendah, tertinggi itu 100%. Oke. Maka ya yang kamu harus pahami terkait dengan pengetahuan gizi tadi kan seperti yang disampaikan Bu Amri kan itu sudah terlalu luas kalau bilang pengetahuan gizi. Maka kalau ditanya seperti itu, maka kembali ke definisi operasionalmu ya. Iya, Jadi Bu. kamu sendiri juga harus yakin dengan jawaban kalau ada pertanyaan terkait dengan pengetahuan ataupun variabel-variabel. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Amri tadi beberapa hal yang sudah ditanyakan tuh. Kemudian juga kerangka teori tadi, memang kalau saya lihat lagi jurnalnya, ya, kalau saya lihat lagi jurnalnya memang seperti ini, ras, jenis kelamin, usia, tapi sepertinya bukan pengetahuan ya. Sepertinya pengetahuan tidak ada di kotak ras, jenis kelamin itu, Agnes. Coba nanti dilihat lagi, Agnes ya. Baik, Ibu. Jadi untuk memahami artinya itu, kamu bisa baca jurnalnya, karena pasti dia mencantumkan teorinya, karena dia sudah mencantumkan di jurnalnya itu. Ya, Iya, Bu. jurnalnya cukup bagus itu, ya, jurnalnya itu cukup bagus, jadi kamu sudah dibantu bagaimana kamu, jadi ada variabelmu di sini yang menyebabkan diabetes mellitus, maka kamu silakan baca bagaimana keterkaitan tadi, seperti yang ditanyakan Bu Amri. Ya. Baik, Ibu. Kemudian, nah di sini mungkin yang di bab 3, variabelnya belum muncul ya Agnes ya, langsung DO. Mungkin saya kelewat waktu itu, tidak lihat variabelmu di sini. Seharusnya kamu mencantumkan variabelnya dulu, baru definisi operasional. Nah, tadi satu pertanyaan teknis dari Bu Amri. Jadi nanti sampelnya 50-50 dianalisis sendiri, Agnes. Agnes, gimana? Tadi Bu Amri sudah bilang, berarti ada 2 hasil dong. Nanti berarti dibandingkan yang kasus sama yang kontrol, Bu. Jadi hanya satu hasil. Iya, tadi kan teknisnya bagaimana di programnya itu, Agnes, gambaranmu. Kalau di gambaran saya ini, Bu, nanti kan waktu sudah dapat data rekam medis dari 3 wilayah tersebut yang kasusnya, kemudian kan di random sampling, Bu, diundi, lalu didapatkan besar sampel yang 55 kasus itu, kemudian nanti di matching sama kontrol yang didapat juga datanya dari 3 wilayah puskesmas tersebut tapi yang sehat. Nanti di matching berdasarkan usia. Iya, betul. Maksudnya Bu Amri tadi itu analisisnya, berarti kan udah masuk ke program SPSS-nya. Nah, kan tadi Bu Amri tanya di analisis satu persatu, apa sendiri-sendiri atau gabung? Oke. Jadi kamu itu loh, di kejadian diabetes mellitus itu, di definisi operasional kejadian diabetes mellitus, itu kan ada kategori tidak dan ya, toh? Iya, Bu. Maka yang tidak itu adalah kontrol, ya adalah kasusnya. Gitu. Jadi tidak dianalisis sendiri-sendiri ya Agnes ya. Nanti jalan ceritanya beda lagi, ya Agnes. Oke. AKG terus DO jenis kelamin juga jangan terlalu seribet itu ya Agnes, cukup jenis kelamin responden. Tidak usah ciri biologis responden yang dibawa dari lahir sampai penelitian dilakukan. Memangnya akan berubah apa bagaimana Agnes jenis kelamin itu? Sepertinya saya sudah koreksi nih kemarin. Ya, dilihat lagi ya Agnes. Iya, Bu. Kemudian halaman 29 tadi sudah ada masukan dari Pak Dian. Jadi kemarin silakan menggunakan rumus kasus kontrol. Ini saya pikir kemarin kamu pakai Lemeslow yang bukan Lemeslow ya. Nanti ditulis yang benar nama orang. Jadi
gunakan rumus kasus kontrol. Di situ N 50 kali 10%. Itu kan 50 tambah 10% kali 50. Dapatnya 55 kan? Bukan 50 kali 10% ya. Baik, Ibu. Oke, jangan lupa di halaman 29, subjek, kasus, dan kontrol akan disesuaikan atau matching dalam hal usia dengan perbandingan 1:1. Oke. Lalu, benar tadi katanya Pak Dian, untuk SQ, FFQ, daftar bahan makanannya disesuaikan. Maksudnya gini, karena ini orang dewasa, maka secara umum makanan orang dewasa itu apa saja, khususnya dalam karbohidrat, plus khasnya daerah ini, khasnya daerah atau tempat kamu melakukan penelitian. Gitu ya, Agnes? Iya, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Itu saja dari saya, Bu Amri. Baik, terima kasih Bu Hilda. Apakah ada hal yang akan ditanyakan oleh Agnes terkait dengan apa yang sudah kami cermati, kami berikan masukan tadi, kami bertiga? Apakah ada hal yang akan disampaikan oleh Agnes? Ya, Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Amri sebagai Ketua Penguji, kepada Bu Hilda sebagai pembimbing 1 saya, dan Pak Dian sebagai pembimbing 2 saya. Nanti saya akan merevisi apa yang sudah Ibu dan Bapak sampaikan. Kemudian saya juga memohon maaf jika selama bimbingan terdapat kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon bimbingannya lagi ke depannya, sehingga skripsi saya bisa saya selesaikan. Terima kasih. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Agnes. Sekali lagi kami bertiga menyampaikan provisiat ya. Sudah sampai ke tahap ini, kalau tadi di awal sudah provisiat, sekarang juga provisiat lagi karena sudah menyelesaikan seminar proposal pada sore hari ini. Nah, ini berarti nanti tinggal menindaklanjuti sehingga bisa berproses ke tahapan berikutnya. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu Hilda, Pak Dian, juga Agnes, serta teman-teman semua yang hadir di ruang Zoom pada sore hari ini. Kita sudah bisa mendengarkan bersama proposal penelitian Agnes, kemudian juga kita sudah bisa bersama-sama mengikuti bagaimana proses pencermatan dan diskusi untuk membawa proposal penelitian Agnes ini semakin baik sehingga nanti bisa menjalankan penelitiannya dengan lancar dan baik ya. Saya rasa proses selanjutnya Agnes bisa segera menindaklanjuti, tidak berlama-lama begitu ya revisinya. Ya, paling seminggu begitu kan ya. Ingat sudah gelombang 3, gelombang 4. Nah, berarti kan paling tidak maksimal 1 minggu direvisi supaya bisa segera proses ke langkah selanjutnya. Begitu, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Tidak lupa saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang di dalam saya membawa pertemuan pada seminar proposal sore hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di kesempatan yang lain, dan saya mohon izin live. Terima kasih Bu Amri, Pak Dian, Provisiat Agnes. Terima kasih Bu, Bapak, dan teman-teman. Ya.